Apa ini? Silakan pertanyaannya Pak. Persidangan tadi. Boleh Bang? Bang Usman dan Bang Gali mungkin hari ini kan akhirnya saksi dari pihak kandidat sendiri akhirnya bikin hari ini bersaksi ya Bang. Iya. Yang sebelumnya sempat tidak diizinkan tapi sayangnya lagi bersaksi justru pihak tergugat tidak hadir di persidangan. Bisa dikatakan bahwa Jadi gini ya, ini kan proses hukum acara. Ya, kita udah sampaikan kemarin, kami bersurat bahwa ya kita punya hak untuk mengajukan saksi. Kenapa? Karena kesalahan kemarin itu bukan kesalahan dari kita. Kita bisa buktikan. Kita sudah hadir di jam sekian, tidak terkonfirmasi dengan bagus, ya kan? Akhirnya kita dengan etikat baik bersurat. Alhamdulillah majelis hakim mempertimbangkan hal itu, ya. Karena apa pertimbangannya adalah ini adalah kasus bukan kesalahan dari pihak penggugat. Satu itu. Yang kedua, memang hukum acara itu ya mewajibkan kami untuk membuktikan karena kami penggugat. Sehingga atas dasar pertimbangan itu hakim yang mengadili perkaranya Nikita dan Mail ini mempersilahkan atau memberikan kesempatan kepada kami untuk mengajukan bukti. Sebenarnya itu clear ya, clear. Kenapa? Karena sudah disepakati di dalam persidangan pada saat persidangan baru dimulai. Persoalannya adalah ketika itu ya ditafsirkan lain oleh para tergugat, khususnya kuasa dari para tergugat ya, ditafsirkan lain sama mereka. Hari ini adalah agenda persidangan bukti dari saksi dari mereka. Majelis mengakomodir itu. Oke, kalau begitu silakan kita periksa dulu saksi dari para tergugat nih ya. Setelah itu kita kasih kesempatan untuk memberikan saksi dari pihak tergugat. Disinilah poin yang mereka tidak senang atau tidak suka, kan? Tidak sukanya itu kenapa? Kami seolah-olah dilarang untuk menghadirkan saksi, gitu kan? Memang kesepakatan sebelumnya kemarin itu dikasih tahu kami, oh ini ternyata kami ditinggal kami terlambat, ya kan? Katakanlah begitu, tapi faktanya kami tidak terlambat, gitu. Nah sekarang ini sudah diberi kesempatan yang sama, sudah diberi kesempatan yang berimbang. Tergugat diperiksa saksinya, penggugat diperiksa saksinya, clear sebenarnya. Cuman kenapa mereka tidak hadir? Dia tanyakan kepada mereka gitu. Kenapa tidak hadir di persidangan yang sudah ditentukan oleh hakim, sudah diputuskan 13.30 kita bersidang gitu. Bahkan dilebihin tadi sama majelis 13.45, hampir mendekati jam 2. bukan karena majelisnya yang pelin-pelan ya Bang? Bukan majelisnya yang pelin-pelan. Gimana? Orang sudah ditegaskan dari awal, tegas. Ini saksi tergugat dulu, baru saksi penggugat, ya kan? Kalau setelah dari tergugat, habis itu kita kasih kesempatan buat penggugat. Ini pembuktian yang berimbang, gitu. Tapi kenapa kemudian ya dengan ketegasan majelis tadi mereka tidak datang? Sampai kita tunggu sampai hampir jam 2 tadi. Oh, mekanismenya sendiri sesungguhnya kan hari ini kan agendanya sekali lagi adalah pihak saksi dari pihak tergugat. Mekanismenya seperti apa sih Bang? Kan kemarin kan sudah dari pihak penggugat ya Bang. Terus seberapa sih apakah nanti harusnya tergugat di next Gini, waktu? majelis itu kan punya hak untuk menentukan agenda yang ditambahkan pembuktian ya. Hukum acaranya begitu, di mana-mana pengadilan juga begitu. Setiap pihak diberi kesempatan. Ada tambahan bukti, kami akan buka kesempatan. Tapi di notis, ini terakhir kali ya. Ketika terakhir kali Anda diberikan notis untuk memberikan bukti dan saksi di sini, Anda tidak menggunakannya, maka Anda dianggap melepaskan hak untuk membuktikan dalil-dalil gugatan. Nah, kami memanfaatkan itu, ya, karena ada kesempatan yang diberikan oleh hakim adalah terkait dengan bukti tambahan. Ya, tadi disampaikan hakim, Anda mau mempergunakannya kapan? Mau mempergunakan hari ini atau mempergunakannya nanti di minggu depan? Ya, kami jawab tegas, kami mempergunakan hari ini, gitu.
Persoalan kenapa di sini tidak menerima itu kan persepsi mereka, pandangan mereka soal majelis hakim bagaimana itu terserah. Berarti memang sudah ada kayak izin dan sudah ada saling ini dengan hakim sendiri ya Bang? Sudah ada kesepakatan ya dengan hakim? Kita ini sudah sepakat semua, hakim, kuasa penggugat, kuasa tergugat, itu semua sudah sepakat. Tadi kan di awal sudah clear semua. Hakim sebelum lanjut ke pemeriksaan perkara, dia sampaikan kami telah mempertimbangkan ya keberatan yang diajukan oleh penggugat ya melalui suratnya. Oleh karenanya kami majelis hakim sudah berkesimpulan akan membuka satu kesempatan untuk pembuktian tambahan. Betul. Nah makanya kami tadi ditanya mau menggunakan bukti tambahan itu hari ini apa nanti itu. Ya kami jawab ya hari ini aja. Ngapain minggu besok. Kan mungkin menguntungkan karena apa ya gini, Oki itu adalah sumber informasi pertama, dialah yang kemudian pertama kali dihubungin oleh Reza Gleris ya. Tadi sesuai keterangannya dihubungin beberapa kali, 9 kali dari sejak bulan September sampai akhirnya di bulan November atau Oktober atau November barulah komunikasi itu secara langsung ada. Apa kepentingannya? Ternyata dia minta 3 orang untuk dipertemukan sama Nikita. Oke menyarankan Nikita, saya minta waktunya Nikita dulu konfirmasi. Nah disitu dia tanya, nanti aku konfirmasi ke Nikita dulu, takutnya dia marah. Itu kan tadi chat-chatnya, ya kan? Nah Nikita bilang urusan apa? Urusannya adalah mau saya ketemu, dikonfirmasi lagi sama dokter. Oke kalau begitu nanti kemarin aja. Terjadilah percakapan itulah peristiwa hukum yang sebenarnya. Nah endingnya adalah di situ Reza Gleris itu berdasarkan keterangan saksinya Oki, dia meminta 3 poin gitu. Meminta 3 poin karena isu skincare ini. 3 poin itu apa? Dia minta supaya tidak mereview produknya lagi, tidak berbicara ke media soal produk media. Setuju sama Nikita, main. Poin kedua apa? Poin kedua adalah supaya produknya yang itu jangan dijelek-jelekan, yang glowing cell yang bermasalah. Keterangan Oki begitu tadi. Ya. Kemudian yang ketiga adalah apa? Dia diminta untuk pasang badan di media sosial, siapa saja yang menyerang dia, kita diminta untuk pasang badan. Nah, 3 syarat ini yang diminta oleh Reza Gleris disetujui. Artinya apa? Artinya ada kesepakatan, hak dan kewajiban sudah terpenuhi, secara keperdataan sudah terpenuhi. Maka lahirlah bagaimana biayanya, kemudian skema pembayarannya seperti apa. Nah sudah disepakati pembayaran, sudah disepakati biaya, di tengah jalan diputus berdasarkan laporan putus dengan dalil pemerasan. Itu kan syarat dari kalau syarat dari kita cuma satu, dia bilang, gue mau review produk dia yang bagus-bagus, tapi yang itu produk yang khusus itu cabut, tarik, karena itu memang berbahaya, nggak punya izin edar, nggak punya BPOM, sudah dirilis sama BPOM pada waktu itu. Nah itulah kemudian terjadilah angka itu, sepakatlah si angka itu diserahkan. Nah bagaimana cara penyerahannya? Disepakati 2 miliar ditransfer ke perusahaan, 2 miliar yang cash perusahaan itu. Ya kita tahu nih, kita pada saat itu membeli rumah. Itu sih keterangan. Nah kalau untuk dia menjelaskan kerugian yang dialami sama Nikita. Saksi tadi dia mengatakan bahwa Nikita Mirzani itu punya banyak usaha, ya, sumber pekerjaan dia untuk menghasilkan uang itu ada, misalnya dari media sosial. Media sosial itu ada TikTok, YouTube, Instagram, ya. Instagram misalnya sekali post berapa, 15 detik tadi ya, 15 detik 50 juta tanpa muka katanya.
15 detik. Tanpa muka 50 juta. Kalau sama muka bisa 80, bisa 100. Nah, artinya apa? Potensi kehilangan kerugian ini besar sekali. Itu 15 detik loh ya. Nah, sehari dia bisa memposting berapa apa itu? Endorse dari kliennya. Kita asumsi sederhana, misalnya sehari dia bisa memposting dalam pagi sampai sore 10 kali, berarti dia sudah kehilangan 800 juta pada hari ini. Pada waktu 1 hari. Dikali setahun, dikali itu satu ini. Belum yang TikTok, belum yang YouTube, belum yang pekerjaan dia yang setiap bulan ya terkait dengan apa itu? Off air satu hari bisa 3 titik dalam waktu 45 menit. Nah, harganya berapa? Ada yang 100, minimal paling itu 100, paling itu 300. Di luar kota 300. Kalau di dalam kota Jabodetabek 100. Satu hari 3 titik, berarti satu hari dia bisa 300 juta. Satu bulan dia bisa sampai 15 titik untuk off air. Berarti angka gugatan yang disebutkan kemarin logis gitu. Itulah kerugian yang kami hitung berdasarkan pemasukan dia. Makanya kami mengajukan bukti pembayaran dari orang, perjanjian berapa ratus juta. Nah, itu konkret dengan dalil gugatan kami gitu. Nanti ada rekan kami yang